Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Meli Liana Edukasi Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Meli. Pendidikan sebagai lembaga khusus dan perhatian. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan melalui pendirinya yaitu Ibu Meli Liana menggagas pendirian Meli Liana Edukasi, yaitu sebuah lembaga khusus dan pelatihan yang bertujuan membantu anak dan remaja mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2014, pendiri perusahaan menggagas cikal bakal pendirian MLE dengan diselenggarakannya Event Lab Camp, yaitu sebuah program pengembangan diri insentif untuk anak dan remaja usia 8-19 tahun. Lab Camp mengajarkan 4 kurikulum utama yang menjadi fondasi bagi masa depan. Pada tahun 2015, atas permintaan besar dari orang tua dan peserta camp sebelumnya, MLE mendirikan Meli Liana Learning Center MLC pertama di Puri Indah. MLC hadir untuk melengkapi anak dan remaja dengan keterampilan yang tidak diajarkan di sekolah, soft skill yang krusial untuk kesuksesan masa depan. Program unggulan pertama yang diluncurkan pada public speaking yang membantu meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi anak dan remaja. Sambutan positif dari masyarakat mendorong ekspansi lebih lanjut. Untuk alamat emiten ini di Soho Capital lantai 42, unit 4201 4203 Podomoro City, Jalan S Palman, Komplek 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11470. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http melianaeducation.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat sih untuk perusahaan ini teman-temannya yaitu tentang edukasi. Sama seperti bimbel kemarin ya, BMBL ya. Nah, ini nggak jauh beda teman-teman. Nah, jadi kalau kita sih ya perusahaannya seperti edukasi yang mengajarkan teman-temannya seperti bimbel lah. Nah, jadi ya perusahaan itu sama persis teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini mereka nih mengajarkan ini tentang nama tuh ya seperti les lah teman-teman. Nah, tapi ya nama tuh tentang seperti tadi public speaking dan lain-lain teman-teman itu. Mengajarkan nama tuh untuk masa depan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat teman-temannya, pusat pengembangan diri untuk anak dan remaja dan juga lain-lain teman-teman IP-nya lah. Dan juga ada earning teman-temannya seperti Zoom mungkin. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, yaitu masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 266.660.000 lembar saham atau 2.666.600 lot saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 25%. Harga penawarnya yaitu 110 sampai 150. Dana diperoleh sekitar 29 miliar sampai 39 miliar. Untuk peran awalnya yaitu di tanggal 24 Juni sampai 26 Juni tahun 2025. Untuk peran umumnya di tanggal 2 Juli sampai 7 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham yaitu tanggal 7 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Juli tahun 2025. Untuk underwriter yaitu YG, Lotus Andalan Sekuritas. Nah, kemungkinan besar ini teman-temannya masuk ke papan akreditasi. Kenapa saya bilang? Nanti kita lihat teman-temannya, karena asetnya tuh kecil banget teman-teman. Hampir sama seperti bimbel kemarin teman-teman, asetnya nggak jauh beda. Nah, jadi saya masukkan ke papan akreditasi. Nggak tahu ini benar apa enggak teman-teman. Ya, kali aja sih kalau misalkan salah ya mungkin masuk ke papan pengembangan teman-teman itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran umum nanti akan dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk penyertaan modal kepada entitas anak yaitu PT Meli Liana Edukasi 8 dan PT Meli Liana Akademi 7 dengan rincian sebagai berikut. Nah, kalau kita sih lumayan juga teman-temannya. Sekitar 65% akan disalurkan kepada PT Meli Liana Edukasi 8 dengan rincian yang A sekitar 9% untuk biaya sewa lokasi learning center kepada pihak ketiga di perjanjian kemitraan yang akan berakhir baik kepada pemilik properti atau pemilik baru. Yang B-nya sekitar 30% biaya marketing atau iklan secara online melalui Meta Ads yang ditayangkan berbagai media sosial yaitu antara lain Facebook dan Instagram, serta marketing secara offline yaitu reklame
biaya cetak brosur, flyer, poster, dan banner. Yang C-nya sekitar 41% untuk biaya pengembangan sumber daya manusia yaitu SDM seperti penambahan karyawan, pelatihan karyawan. Lalu yang D-nya sekitar 9% untuk biaya pelengkapan pengajian seperti modul, workbook, dan pelengkapan kelas. Nah ya seperti spidol, kursi, dan lain-lain teman-teman itu. Nah ini yang pertama. Yang keduanya masih lanjut lagi yang I-nya sekitar 11% untuk biaya kantor terkait pemakaian yang lain teman-teman, utilitasnya seperti biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya internet, dan lain-lain. Nah yang keduanya sekitar 35% akan disalurkan kepada PT Meli Liana Academy 7 dengan rincingan yang pertama ya sekitar 66% untuk biaya venue Meli Liana Event yaitu lab camp, leader camp, dan Billionaire Camp. Pelaksanaan event tersebut ada sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya ini eventnya. Yang B-nya sekitar 30% untuk biaya marketing atau iklan secara online melalui Meta Ads. Sama seperti yang tadi teman-temannya, nggak jauh beda. Yang C-nya juga sama, yaitu sekitar 4% untuk biaya pelengkapan pengajian seperti modul, workbook, dan pelengkapan kelas itu. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di Profesus di bab 2-nya. Ya, kita mau ringkas saja teman-teman itu. Ya, jadi ya kalau kita sih untuk tujuannya itu ya disalurkan kepada anak usahanya teman-temannya ya untuk kalau kita sih untuk modal kerja nih teman-teman dan juga belanja modal juga itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominal yaitu 12,5 setiap saham. Kecil juga teman-temannya. 12,5 saham dijual harga 100-an. Wow. Nah, yang pertama kalau kita sih ada PT Meli Liana Indonesia, lalu ada PT Tangkop Investama Mulia. Nah, ini juga kalau kita lihat sih ya kita anggap saja anak usahanya Tangkop ini teman-temannya. Lalu ada Alpha Kistopol, lalu masyarakat, lalu ada karyawan. Jadi kalau kita lihat untuk saham yang akan disetorkan penuh ada sekitar 1 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum pemilihan umum ini. Nah, kalau kita lihat teman-temannya sesuai peraturan OJK tahun 2017, seluruh pemegang saham perusahaan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga perdana umum perdana saham perdana umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian penyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Nah, kalau kita lihat untuk pemegang saham perusahaan yaitu PT Meli Liana Indonesia dan juga PT Tangkop Investama Mulia dan Alpha Kistopol menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, para pemegang saham tidak akan mengalihkan seluruh sebagian yang dimilikinya di perusahaan sebagaimana dituangkan dalam. Nah, ini kita lihat sih di tanggal 20 Februari temannya untuk Meli sama Tangkop. Kalau Alpha Kistopol di tanggal 30 April tahun 2025. Berdasarkan surat pernyataan pengendali tanggal 18 Juni tahun 2025, Bapak Alpha dan Ibu Liana selaku pengendali akan tetap menjadi pengendali perusahaan dan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya yaitu 60 bulan setelah pernyataan pendaftaran perdana umum perdana saham perusahaan menjadi efektif itu. Nah, jadi kalau kita sih ya nggak boleh mengalihkan sama sekali teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini dia hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengawasan antara perusahaan dan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Ya, kalau kita sih ada PT Tangkop Global Sentosa teman-temannya. Nah, ada juga ini lagi, lanjut lagi PT Tangkop Investama Mulia. Ya, pastinya ada Hermanto Tanoko teman-teman itu. Ya, kalau kita lihat teman-temannya, ini kalau kita lihat sih ya, jadi anak usahanya PT Tangkop ini teman-teman. Tapi ya kalau menurut saya sih, untuk Tangkop ini ya masih gimana teman-temannya, geraknya itu agak lambat ya kalau kita lihat untuk seperti kemana aja, tapi dijagain juga sih. Nah, kalau kita sih ini dia teman-teman perusahaannya. Ada perusahaan, terus juga PT Meli Liana Indonesia juga, si Liana teman-temannya. Nah, dan juga si Alpha dan juga Aliani teman-teman. Nah, ini juga untuk anak-anak usahanya teman-teman, banyak juga teman-teman itu. Nah, ini anak usahanya tadi mau di rencana modal tadi mau dimasuk ke sini semua teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke apa posisi keuangannya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, kenapa saya masukkan ke papan aktualisasi. Karena ya kalau kita lihat untuk jumlah asetnya aja hanya sampai di tahun 2024 23 miliar, kecil banget teman-teman. Bimbel aja kalau nggak salah sih
sama teman-teman, nggak jauh beda seperti bimbel kemarin. Oke, mari kita lihat dulu aset. Jumlah aset lancarnya di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk jumlah aset tidak lancar, kalau kita lihat sih di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 menurun dia. Jadi untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk liabilitas dan ekuitas, kalau kita lihat sih untuk jumlah liabilitas jangka pendeknya dari tahun 2022 ke tahun 2023 menurun ya, tapi di tahun 2024 menurun lagi dia. Untuk jangka panjangnya, kalau kita untuk liabilitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi untuk jumlah liabilitasnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 mengalami penurunan. Jadi untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kalau menurut saya sih dia ini besar lagi ya harusnya asetnya. Kalau besar lagi asetnya, mungkin dari nama tuh induk usahanya atau usaha holdingnya si Tangkop itu mau nambah lagi untuk jumlah asetnya nih, mungkin ya bisa saja masuk papan pengembangan teman-teman. Setidaknya itu di atas 50 miliar sih itu. Tapi ya kalau ini kecil banget teman-temannya asetnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laba rugi dan penghasil kompresif lainnya teman-teman. Untuk pendapatannya ya kalau kita di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat lagi. Kita langsung saja ambil nama tuh laba tahun berjalannya. Di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkatnya tuh sangat drastis. Di tahun 2024 sedikit naik dia itu. Jadi kalau kita lihat untuk hasil keuangannya, untuk hasil pertumbuhannya, untuk pendapatan bersihnya di tahun 2022 meningkat 86%, untuk di tahun 2023 meningkatnya tuh 57%. Nah, lalu di tahun 2024 meningkatnya tuh 30% itu. Jadi kalau kita lihat untuk laba rugi kompresif tahun berjalannya, di tahun 2022 tuh meningkatnya tuh 383%. Di tahun 2023 218%. Nah, tapi di tahun 2024 dia agak stabil. Tidak terlalu tinggi banget ya teman, hanya 7,2% itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke bijakan dividen. Setelah dilaksanakannya perdana umum perdana saham ini, perusahaan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 35% untuk masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita sih dia mau bagikan dividen, tapi nggak dijelaskan ya teman-temannya kapan dia mau bagi dividennya. Apakah tahun buku 2024 untuk dibagikan di tahun 2025 atau mas baliknya. Nah, itu. Ya kalau kita sih belum nggak dijelasin, mungkin ada di bab 10 teman-teman dijelasin. Ya yang penting tetap dilihat nama tuh di laporan umum pemegang saham. Kalau misalkan dia mau bagi dividen, bagi, bisa saja nggak jadi dia teman-teman. Tetap nama tuh lihat nama tuh kinerja juga teman-teman. Seperti ini faktor lainnya juga, laba ditahan dan juga yang lain itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy Meli teman-teman di tahun 2024 untuk harga di 110 dan juga di 150. Untuk PBP-nya yaitu di 110 yaitu 9,96 kali, untuk di 150 yaitu 13,58 kali. Untuk pelnya di 110 yaitu 12,63 kali, untuk di 150 yaitu 17,22 kali. Untuk BP sama 11,04, untuk DOL juga sama 99,43%. Untuk LAI juga sama 78,88%, untuk EPS 8,71. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 1 miliar, untuk ekuitas yaitu 11 miliar. Kalau kita lihat untuk laba bersih tadi yaitu 9,2 miliar, untuk total hutangnya yaitu 11,7 miliar. Untuk market cap di 110 yaitu 117 miliar, untuk market cap di 150 yaitu 159 miliar itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy Meli ini cukup mahal teman-teman. Ya mungkin kalau kita lihat dari ekuitas saja kecil banget teman-teman. Jumlah aset tadi kecil banget. Nah, andai kata kalau ekuitas sebesar mungkin policy itu lumayan teman-teman, agak murah. Tapi ekuitas kecil ya gini jadinya policy itu cukup mahal teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Meli dari tahun 2002 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat drastis tadi ya, dari pendapatan dan juga laba tahun berjalannya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk diberikan kepada anak usahanya untuk modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham Meli adalah YJ, taki bawa papan akreditasi 4 kali ALB, yaitu di Harvard teman-teman. Sebelumnya chip 4 kali ALA. Lalu kalau di papan pengembangan Lotus teman-teman, sukses semua. Oke, mari kita lihat dulu untuk track record untuk Lotus andalan sekuritas yaitu YJ. Di tahun 2018 kalau kita sih semua ada temannya di papan pengembangan. Di tahun 2019 semua papan pengembangan dan juga utama. Di tahun 2001 juga ada teman pengembangan ya untuk buka. Di tahun 2022 kalau kita lihat sih Alko aja di papan pengembangan 1 kali ALB itu.
di tahun 2023. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita sih, kalau dia di papan pengembangan A ya teman-temannya, tapi kalau kita lihat di papan akselerasi chip awalnya itu bisa 4 kali A. Tapi selanjutnya untuk Habat di papan akselerasi dia 4 kali ALB dia teman-teman. Nah, jadi agak kecewa karena di papan akselerasi ALB. Kalau misalkan di papan akselerasi Habat bisa ditutup di A, itu mungkin cukup menarik teman-teman itu. Nah, sisanya kalau kita sih MCAP 2 kali A, Blast 2 kali A, dan juga Lab 2 kali A itu. Nah, kalau kita lihat sih punya Tangkop kemarin itu punya Pak Hartono juga, Blast bisa 2 kali A teman-teman itu. Ya, tapi di papan utama ya teman-temannya kalau kita lihat. Nah, ternyata dia tahun ini dia akan IPO lagi. Mungkin ada lagi dia akan makan IPO teman-teman itu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan untuk EJ juga mau bawa IPO lagi teman-teman, yaitu cek teman-teman. Ya, mungkin sudah ini baru cek deh teman-teman di tanggal 10. Yang keempat, IPO saham Meli tergolong mahal polisi tadi teman-teman. Ya, mungkin kalau saya sih belum siap IPO sih, karena ya ekuitas itu kecil banget teman-teman polisinya. Jadi polisi itulah agak mahal. Dan dilihat untuk kalau kita tadi teman-temannya aset tadi ya saya pastikan sih masuk papan akselerasi teman-teman, asetnya tidak sampai di atas 50 miliar. Coba kalau bisa tambahan dari misalkan dari induknya Tangkop tadi, mungkin bisa 50M masuk ke papan pengembangan. Mungkin polisinya cukup agak turun lagi, agak cukup murah teman-teman itu. Ya meskipun anak usahanya Tangkop ini kurang menarik jadi teman-teman itu. Jadinya ya seperti itu teman-teman, jadi kurang menarik itu. Yang kelima, IPO saham Meli akan barengan listing sama ASPL dan juga Koin. Jika tidak ada perubahan dan ada IPO lain juga seperti CDA, Blok, Pesat, Cek, dan juga PMUI yang cukup ramai banget teman-teman itu. Nah, yang keenam, IPO saham Meli lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, yaitu IPC aja itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah benar ini masuk papan akselerasi? Coba kita lihat teman-temannya, harusnya benar sih, karena asetnya tuh kecil banget teman-teman. Dan juga untuk jumlah sahamnya itu 2, berapa tadi? Kalau kita lihat sih untuk jumlah saham tadi itu sekitar 2,6 juta lot. Artinya dana dihimpun yaitu 29 miliar. Ya, kalau misalkan ini ya sekitar ini teman-teman. Kalau misalkan dia ambil 20 miliar ya teman-temannya, itu banknya tuh hampir semua ke retail teman-teman. Itulah kenapa kalau jumlah lotnya ini kecil, kalau dana dihimpun kecil itu banyak pastinya bank itu dipegang retail teman-teman. Lihat aja di nama tuh polling. Ya mungkin nanti saya bahas di populasi final aja teman-teman itu. Nah, jadi kemudian teman-teman gimana untuk nama tuh Meli ini? Apakah benar di papan akselerasi? Apakah teman-teman akan ikut untuk Meli ini? Ya silakan teman-teman dianalisa kembali aja itu. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk IPO saham Meli ini. Ya kalau kita sih ramai banget IPO di bulan Juli ini. Kadang bingung mau nama tuh ikut yang mana saja teman-teman. Ya kita aja bingung sih mikirin dana tuh mau masuknya mana aja yang benar-benar ngasih cuan yang sangat bagus itu. Oke, kita lihat nanti teman-temannya apakah YJ bisa buat untuk saham misalkan di papan akselerasi ini bisa buat kita lihat nanti teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.